Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku nggak up video ke YouTube. Terakhir di up itu video-video tugas kampus aku, jadi I'm sorry. Dan hari ini aku bakal ngomongin tentang pengalaman aku selama kuliah di MBTI selama 6 semester terakhir. Dan aku juga bakal berbagi tips dan cerita perkuliahan aku gimana. Oke, jadi kalau misalkan kalian penasaran, just keep on watching. Jadi aku mau ceritain pengalaman aku masuk Telkom. Dulu itu aku tahu Telkom itu dari papaku pas aku kelas 12 karena temen-temen papaku tuh anaknya pada kuliah di Telkom kan. Dan papaku nawarin, kamu nggak mau nyoba Telkom buat jadi cadangan? Terus aku yang kayak kurang tertarik gitu karena aku nggak tahu ada Telkom di dunia ini. Aku nggak tahu ada kampusnya, sumpah. Terus aku yang kayak enggak deh gitu kan. Terus ya udah papaku kayak nggak maksa juga kan waktu itu. Nggak lama setelah itu Telkom itu datang ke sekolah aku dan yang bikin aku tertarik itu karena mereka bilang manajemen Telkom itu akreditasinya A internasional dan cuma 2 di dunia. Jadi cuma ada di Jepang sama di Indonesia, tepatnya di Telkom. Terus aku yang kayak tertarik gitu kan. Terus aku bilang ke papaku mendukung sekali. Terus ya udah aku daftar ke guru BK aku. Waktu itu aku daftarnya jalur JPA 1 gelombang 2. Jadi dia tuh pakai nilai rapot dari semester 1 sampai semester 4. Karena aku dari jurusan IPS, jadi aku masukin nilainya tuh cuman matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian dari IPA, itu kalian juga masukin nilai fisika. Aku daftar cuma di 1 jurusan di MBTI. Kenapa? Karena aku tidak tertarik dengan jurusan lain dan emang bukan passion gitu. Jadi aku cuma daftar di 1 jurusan dan alhamdulillahnya tuh diterima. Gak lama setelah aku lulus di Telkom, dibuka jalur SNMPTN. Dan waktu itu aku lolos yang 50% ini buat bisa milih jalur SNMPTN. Tapi setelah aku daftar SNMPTN, aku nggak lolos. Setelah itu aku ikut lagi SBMPTN, tapi nggak lolos juga. Jadi ya udah aku kuliah di Telkom. Nah, banyak yang nanyain tertarik nggak ikut SBM setelah kuliah di Telkom. Jawabannya aku nggak pernah kepikiran buat nyobain SBM karena nggak tertarik aja. Dan kebetulan pun kalau misalnya aku tertarik, tanggal ujian aku di kampus sama SBMPTN itu barengan. Jadi aku pasti ikut ujian kampus, nggak mungkin ikut SBMPTN gitu loh. Kecuali emang aku yakin banget aku diterima di SBMPTN, mungkin aku akan nyoba dan nggak ikut ujian kampus gitu. Cuman kan waktu itu emang nggak tertarik juga, jadi ya nggak nyoba deh. Terus masuk asrama di Telkom itu taunya dari mana? Jadi di Gracias itu kalian bisa lihat di kolom asrama. Nah itu kalian bisa lihat di situ ada teman-teman asramanya, teman-teman kamar, gedung berapa, terus kasur nomor berapa, dan di kamar nomor berapa. Satu kamar itu di asrama ada 4 orang dan orang-orangnya ini tuh nggak bisa di request. Jadi dari sistem gitu loh, secara random. Jadi kalau kalian beruntung kalian bisa dapat yang sejurusan sama kalian, kalau enggak ya udah gitu. Tapi aku out di semester 2. Jadi aku nggak lanjut di semester 2 karena satu dan lain hal. Terus aku ngekos dari semester 2 sampai sekarang aku udah ngekos. Terus lanjut kuliah selama semester 1, semester 2 alias tingkat 1 menurut aku masih mudah karena mungkin ini karena aku dari IPS, jadi mata kuliah kayak manajemen bisnis, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain itu yang memang udah dipelajarin pas aku SMA. Cuman dari kalian juga banyak yang nanya, Kak, kalau aku dari SMK atau dari IPA bakal susah nggak di MBTI? Menurut aku sih enggak, karena semuanya itu diajarin dari nol kan. Dan kalian yang anak SMA itu diuntungkan, menurut aku diuntungkan dengan hitung-hitungan, karena itu kayaknya mempermudah kalian sih. Karena kalau aku hitungannya agak kurang jadi agak sulit. Cuman ya masih bisa mengikuti sih. Dan buat anak SMK kalian juga jangan khawatir, karena di semester selanjutnya itu mata kuliahnya bakal
apa ya, mempermudah kalian gitu loh, karena kalian udah pernah mempelajari ini tuh, apalagi dari TKJ. Itu bakal, menurut aku, bakal mempermudah banget sih. Nah, pas semester 1, semester 2 itu aku ada beberapa mata kuliah yang sedikit sulit untuk aku ikutin. Jadi waktu semester 1, semester 2, 3, 4 itu aku sempet ikut les, tapi nggak rutin ya, lesnya ini sebutuhnya aku aja. Jadi kayak misalnya mau mau kuis atau mau TS, mau UAS, itu aku ikut les. Lesnya itu waktu itu aku di kakak tingkat, tapi sekarang orangnya udah lulus. Nah, kalau misalnya kalian pengen les di kakak tingkat juga, kalian bisa cari aja sendiri. Karena di MBTI itu, di himpunan suka ngadain kelas buat persiapan ujian deh gitu. Jadi kalian bisa ikut itu dan minta ke tutornya buat ajarin kalau misalnya emang kalian masih belum ngerti. Kalau misalnya kalian pengen ikut yang selain kakak tingkat, itu ada bimbel. Di area Telkom tuh ada bimbel yang bisa kalian ikutin, tapi nggak semua mata kuliah. Jadi dia cuma mata kuliah yang ada hitungannya aja biasanya. Bayarannya itu kalian bisa langsung lihat aja nanti kalau udah masuk Telkom, pasti ada yang nawarin kok. Kalian bisa lihat brosurnya aja. Tapi itu biasanya lesnya rutin. Ada tips buat kalian maba ya khususnya untuk tingkat 1, yaitu kalian harus dapat IPK semaksimal mungkin di tingkat 1. Kenapa? Karena menurut aku di tingkat-tingkat selanjutnya, di semester-semester selanjutnya itu lumayan sulit untuk dapat nilai yang bagus karena mata kuliahnya emang sulit. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian lagi zong dapat dosen yang emang kalian jadi sulit mengerti, itu bakal menghambat juga buat dapat nilai yang maksimal. Jadi untuk dapat IPK yang bagus di tingkat 1 itu penting banget. Ini untuk nopang nilai-nilai yang jelek di semester-semester atau mata kuliah yang lain, kayak gitu. Semester 3, semester 4 ini menurut aku semester terberat. Kenapa? Karena mata kuliahnya sulit. Yang kedua itu waktu itu aku situasinya itu lagi tidak memungkinkan untuk aku dapat nilai bagus karena kesalahan diriku sendiri. Jadi semester 3 itu aku ikut terlalu banyak kepanitiaan yang bikin aku tuh bener-bener keteteran banget. Akhirnya aku tiap mau kuis atau UTS UAS itu aku selalu SKS gitu loh belajarnya, dan itu nggak bener banget karena nggak ada yang masuk ke kepala, jadi nilainya anjlok. Terus semester 4 aku tuh sakit tipes 2 kali sampai aku UTS-nya tuh susulan. Ini pun mempengaruhi nilai aku karena aku nggak bisa ngikutin secara maksimal mata kuliahnya, jadi aku kurang ngerti gitu loh. Walaupun aku nggak ikut organisasi lagi di semester 4 karena emang harus istirahat gitu loh. Nah, hasil akhirnya apa? Nilai semester 3, semester 4 aku ini jelek. Menurut aku ini jelek, tapi karena IPK aku di tingkat 1 itu bagus, ini bisa nopang IPK di tingkat 2 gitu. Jadi nilai aku sedikit terbantu dan masih hitungannya sebenarnya masih bagus. Cuman nih kalau misalnya dilihat satu-satu per mata kuliah itu jelek. Saran aku buat kalian yang ikut organisasi, menurut aku nggak apa-apa banget, malah kalian harus cobain ikut organisasi atau kepanitiaan. Itu bisa nambah skill, bisa nambah relasi, bisa nambah pengalaman juga. Tapi jangan sampai keteteran kayak aku. Kayak waktu semester 3 itu aku dalam 1 minggu tiap hari rapat. Dan rapatnya tuh berbeda-beda, dari kepanitiaan yang berbeda-beda, dan aku jadi keteteran sendiri, akhirnya nggak bisa ngatur waktu untuk mempersiapkan ujian. Nah, ini yang bikin nilai aku jadinya jelek gitu loh. Buat kalian yang mau ikut organisasi, kalian harus pintar-pintar ngatur waktu. Kalau bisa jangan ikut terlalu banyak kepanitiaan, karena kepanitiaan di kuliah itu menurut aku semuanya tuh sibuk-sibuk banget. Jadi susah untuk ngatur waktu. Kalau kalian nggak pintar-pintar ngatur waktu tuh bakal jadi chaos semuanya gitu loh. Lanjut di semester 5. Nah, di semester 5 ini tuh aku udah milih konsentrasi. Jadi kalau di manajemen itu pasti ada konsentrasinya. Kalau di kampus lain itu kayak misalnya ada manajemen keuangan, pemasaran, SDM, dan lain-lain. Nah, kalau di Telkom itu tuh kayak kebagi-bagi jadi kelompok keahlian dan sub kelompok keahlian. Sub kelompok keahlian ini adalah anak-anak dari kelompok keahlian.
Nah, aku itu di kampus masuknya itu di MCSA. MCSA itu sebenarnya sama aja kayak pemasaran, cuman dia nih lebih menekankan ke digital marketing menurut aku. Karena yang aku rasain dari semester 5 sampai sekarang ini semester 6, kemarin aku lebih ditekanin banget apa ya? Digital marketingnya sih daripada marketing biasa. Aku mau jelasin sedikit kali ya, biar kalian punya gambaran yang tertarik sama pemasaran. Kalian bisa masuk MCSA. Jadi di MCSA ini kayak selalu menyangkut tentang digital marketing. Gimana cara masarin produk ke pelanggan pakai berbagai media kayak iklan di TV, iklan di radio, terus baliho dan segala macam itu dipelajarin. Bagaimana cara kita menyampaikannya, harus kayak gimana tata letak semuanya tuh dipelajarin juga. Di MCSA ini tuh nggak ada hitungan, jadi full teori. Tapi teorinya pun teori ringkas, jadi lebih ke konsep. Kita tuh harus kreatif di MCSA ini karena tuh tugas-tugasnya kalau sejauh 2 semester ini ya kayak semester 5-6 itu aku beberapa kali disuruh bikin iklan, beberapa kali disuruh bikin kayak poster gitu untuk iklan. Jadi benar-benar harus kreatif, terus mikirnya tuh harus out of the box. Terus ada salah satu konsentrasi di MBTI yang benar-benar peminatnya tinggi banget, dan ini sebenarnya alasan terbesar orang-orang masuk ke MBTI. Nama kelompok kalian itu OIM. Jadi ini aku dapat informasi tentang OIM itu dari temen aku yang emang ngambil OIM. Namanya Willy Ditya. Kalian kalau misalnya mau nanya lebih lanjut bisa ke Instagramnya di bawah sini. Jadi kalau kalian tertarik sama dunia informatika yang ada ngoding-ngodingnya gitu, kalian cocok banget buat masuk OIM. Di OIM itu emang kalian tuh harus dituntut untuk bisa mengetahui pengkodean dalam suatu sistem atau aplikasi. Tapi nanti bakal diajarin, jadi kalian jangan khawatir. Dan OIM ini tuh selalu ada labnya gitu. Jadi nanti di lab juga belajar sama pakai aplikasi dan segala macam. Kita tuh nggak perlu bikin aplikasi, tapi kita itu dituntut untuk bisa mengaplikasikan suatu aplikasi atau software buat menganalisis suatu data bisnis. Kalau tantangan di OIM sendiri itu kata temen aku itu kalian harus benar-benar mikir keras gitu loh, ngerti gak sih? Karena kalau untuk teori itu katanya masih mudah, tapi untuk kayak logika, algoritma dan segala macam itu lumayan sulit. Tapi nanti kalian bisa dibantu sama kakak tingkat yang udah ngambil atau emang ngajarin si OIM ini gitu. Kalian bisa nanyain ke asisten labnya juga. Outputnya apa kalau misalnya penjurusan kayak misalnya aku MCSA berarti jadi pemasaran, marketing kayak gitu-gitu. Kalau misalnya OIM itu bisa jadi data analis kayak gitu-gitu sih. Untuk penjurusan di semester 5 ini aku sama sekali tidak menyarankan kalian untuk ikut-ikutan teman. Banyak cerita ya kayak misalnya, aduh gue bingung nih milih penjurusan apa ya gitu kan. Yaudah deh ini gampang, atau temen gue pada di situ semua, gue di sini aja deh, jangan kayak gitu. Karena ini bakal benar-benar menentukan ke depannya tuh bagaimana. Dan kalau misalnya emang kalian bukan passionnya di sini, kalian bakal terjebak di situ terus sampai kalian lulus, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kayak aku udah masuk MCSA di semester 5, aku nggak bisa lagi pindah ke OIM atau misalnya ke penjurusan lain, itu nggak bisa sampai kalian lulus, karena mereka punya mata kuliahnya sendiri dari semester 5 sampai semester 7. Ini aku punya tips yang mungkin bisa berguna buat kalian. Ini sebenarnya tips belajar ala aku sih. Setiap orang berbeda cara belajarnya, cuman ini cara belajar aku. Yang pertama, aku pasang target. Target aku itu IPK harus di atas 3,6. Tadi yang aku ceritain semester 3 sama semester 4 itu nilai aku kan turun. Itu aku juga menurunkan target aku jadi 3,5. Tapi semenjak semester 5 aku naikin lagi target aku jadi 3,6. Yang kedua itu adalah belajar 2 minggu sebelum UTS dan sebelum UAS gitu. Jadi 2 minggu sebelum UTS sama UAS itu biasanya aku udah ngelengkapin rangkuman aku. Terus aku kalau misalnya ada yang soal-soal hitungan tuh aku udah nyari-nyari latihan soalnya. Terus kayak mulai nyari, kalau misalnya dulu pas semester 1 sampai semester 4 kan aku lumayan kesulitan. Nah 2 minggu ini tuh aku pakai untuk cari
kakak tingkat yang bisa ngajarin aku atau tempat les yang bisa ngajarin aku. Terus untuk tugas, nih tips tugas, kalau untuk tugas individu aku selalu mengerjakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya dosen mintanya kreatif, aku ngerjain bener-bener sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Isiannya tuh ringkas tapi jelas. Terus kayak ya pokoknya singkat, padat, jelas gitu loh. Jadi nggak muter-muter gitu bahasanya. Terus kalau misalnya kalau misalnya tugas kelompok itu biasanya aku maunya tuh kerjain dari jauh-jauh hari, karena kalau mepet-mepet tuh hasilnya menurut aku tidak maksimal. Jadi harus kerjain dari jauh-jauh hari. Tips belajar, jangan pernah SKS karena tidak akan masuk ke kepala kalian. Percayalah padaku. Aku selama, ya kecuali emang kalian tuh jenius atau pinter yang emang cepet nangkep gitu. Ini case-nya aku tuh nggak cepet nangkep orangnya dan nggak cepet ingat. Jadi belajar SKS itu bikin aku jadi stres dan malah jadi lupa pas hari bener-bener lupa, ngeblank gitu, kayak gue belajar apa tadi malam gitu loh. Terus ini yang terakhir dan sangat penting, cari suasana yang pas dan mood yang bagus buat belajar. Beruntungnya aku 2 minggu sebelum ujian tuh aku selalu punya mood yang bagus dan suasana yang aku tahu suasana seperti apa yang bisa mendukung aku buat belajar. Dari semester 4 sampai semester 6 ini aku kalau misalnya mau ujian itu biasanya ngerangkum atau belajar itu ke kafe sendirian ya. Karena kalau sama temen-temen tuh biasanya aku kurang fokus gitu dan malah jadi ngobrol. Jadi biasanya aku ke kafe sendirian terus kayak ngerangkum gitu. Tapi nanti kayak misalnya mau ngulang lagi ngebaca materi itu aku di kosan. Cuman misalnya untuk ngerangkum, ngelengkapin catatan itu biasanya ke kafe. Karena kalau ngerjain di kosan tuh aku biasanya jadi tidur, bukan ngerjain. Terus kalau misalnya aku lagi nggak mood, aku nggak pernah maksa diriku untuk belajar. Kayak misalnya aku lagi males banget ngapa-ngapain, aku pengennya rebahan aja. Aku nggak pernah memaksa diri aku untuk ayo belajar gitu, karena nggak pernah bisa. Jadi aku selalu nunggu mood yang bagus. Tapi kalian kalau nanya, kalau moodnya nggak bagus gimana? Jangan kebablasan, jadi tetap ingat target, ingat waktu. Kayak aku pernah 2 minggu sebelum UTS tuh aku belum ngapa-ngapain. Akhirnya kayak aku baru dapat moodnya tuh 1 minggu, karena aku baru 1 minggu sebelum ujian. Karena aku kayak baru, oh iya, gue punya target, gue punya materi yang emang gue susah ngerti, belum gue baca, jadi gue harus baca. Kayak gitu sih motivasi aku ke diriku sendiri biar aku mau belajar gitu. Itu dia 6 semester di Telkom. Aku sampai lupa, jadi di semester 5 itu aku udah mulai ikut satu organisasi yang sampai sekarang aku masih ikut. Namanya tuh Marketing Crew Telkom University. Jadi ini tuh tugasnya kayak ngebantu maba-maba gitu buat masuk Telkom. Kayak misalnya yang nawarin Telkom ke sekolah-sekolah SMA di Indonesia tuh kita gitu. Jadi kita kayak keliling-keliling, kita ngepromosiin kampus. Kalau misalnya kalian ke JCC kemarin atau ke Istora pas acara kampus apa gitu, itu aku ada di sana. Aku jaga stand Telkom. Terus tapi yang enaknya itu ikut organisasi ini, dia itu tidak apa ya, nggak berat lah. Organisasi yang menurut aku tidak berat, jadi fleksibel banget. Dia ngikutin kesibukan kita. Jadi kalau misalnya emang kita lagi sibuk, kita nggak kesana pun nggak masalah. Cuman aku tetap aktif di sana dan tetap berkontribusi kayak gitu. Mungkin segitu aja kali ya penjelasan 6 semester di Telkom yang dari tadi aku ngeteknya tuh lama banget. Rencana aku ke depannya, aku lulus S1 lanjut S2 baru kerja. Kenapa? Karena pemikiran aku sama papaku sama sih. Karena menurut kami berdua setelah kuliah kalau langsung kerja tuh mood buat S2-nya tuh jadi berkurang karena keasikan kerja, karena udah tahu duit gitu. Aku nggak tahu ya, cuman ini aku mikir kayak gitu. Sama papaku juga mikir kayak gitu, karena papaku mengalami gitu. Terus kayak biar sekaligus aja belajarnya, jadi pusing sekalian buat belajar, kerjanya ntar pusing sendiri gitu loh. Jadi nggak ngedubel-dubel di kepala gitu deh. Terakhirnya gini deh, aku mau minta doanya semester depan, semester 7 aku mulai skripsi. Nggak sih, sebenarnya
udah dari sekarang bab 1 sampai bab 3-nya, cuman kan nggak tahu itu lolos DE atau enggak. Jadi aku minta doanya. Gemeteran nih gue. Minta doanya biar skripsinya dilancarin, amin. Terus biar aku cepat lulus dari Telkom, amin. Terus aku bisa lanjut S2, amin. Terus bisa dapat kerja yang bagus, amin. Segitu dulu aja video hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa menjawab pertanyaan dan mendapat gambaran kuliah di MBT itu kayak gimana. Kalau ditanyain stres atau enggak, jawabannya tergantung pribadi masing-masing. Aku sih tidak terlalu stres gitu. Jadi ya, good luck buat kalian. Semoga lancar kuliahnya, amin. I'll see you on my next video. Bye-bye.